Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri Mentor Pemagangan di Tempat Kerja. Sobat Kompeten, komunikasi merupakan sebuah fondasi yang sangat penting dalam membangun hubungan antara orang dan orang lainnya, orang dengan kelompok, maupun antar kelompok dalam suatu lingkungan, termasuk di lingkungan kerja. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk mengkomunikasikan tentang nilai-nilai perusahaan atau tempat pelaksanaan pelatihan, mengkomunikasikan informasi tentang tugas, proses, peristiwa atau kejadian, melakukan partisipasi dalam diskusi kelompok untuk mencapai hasil kerja yang tepat, menyampaikan pandangan kelompok terhadap orang lain, dan memberikan tanggapan terhadap keluhan pelanggan. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan pesan dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan secara langsung atau melalui saluran dalam rangka mengubah atau mempengaruhi perilakunya. Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa komunikasi terdiri atas 3 unsur utama, yaitu pihak pengirim pesan atau komunikator, pihak penerima pesan atau komunikan, dan pesan atau informasi. Komunikasi yang efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh komunikan diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikator. Ditinjau dari partisipasi para pelaku, komunikasi dibagi menjadi komunikasi satu arah atau one-way communication, dan yang kedua, komunikasi dua arah atau two-way communication. Komunikasi satu arah merupakan proses komunikasi di mana yang aktif terlibat hanya pihak sumber informasi. Pihak penerima pesan bersifat pasif dengan hanya menerima semua pesan yang disampaikan, tanpa memberikan umpan balik berupa tanggapan, reaksi, atau pendapat atas pesan-pesan yang diterimanya. Contohnya seperti penyampaian pesan melalui radio, TV, surat kabar, dan majalah. Komunikasi dua arah merupakan proses komunikasi di mana sumber informasi dan penerima terlibat aktif dalam penyampaian pesan dan umpan balik. Contohnya seperti proses komunikasi antar pribadi seperti percakapan secara tatap muka atau melalui telepon. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara verbal dalam bentuk kata-kata baik lisan dan tulisan, ataupun nonverbal tidak dalam bentuk kata-kata, misalnya gestur, sikap, tingkah laku, gambar, dan berbagai bentuk tanda lainnya yang mengandung arti. Dalam lingkungan kerja atau perusahaan, perlu dibangun komunikasi yang baik antar seluruh pihak, baik itu yang berada di internal perusahaan maupun dengan pihak eksternal perusahaan. Berdasarkan penerapan prosedur komunikasi di perusahaan, pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu komunikasi internal, yaitu suatu media hubungan antar anggota di dalam lingkungan perusahaan, contohnya seperti komunikasi antar pekerja. Komunikasi eksternal adalah suatu media hubungan antar anggota di luar lingkungan perusahaan. Contohnya seperti komunikasi perusahaan dan pelanggan. Dalam suatu lingkungan kerja atau perusahaan, komunikasi dalam bentuk diskusi kelompok merupakan hal yang sering terjadi. Berikut ini beberapa cara berkomunikasi dalam suatu diskusi kelompok. Buatlah poin penting dalam bentuk catatan tanggapan yang akan disampaikan dalam kelompok. Pastikan tanggapan yang akan disampaikan sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Sampaikan tanggapan pada sesi yang telah ditetapkan moderator atau pada saat dipersilahkan oleh pimpinan diskusi dalam kelompok. Dalam proses diskusi kelompok, upayakan untuk dapat memberi ide, masukan, dan kontribusi yang membangun. Beberapa cara untuk dapat memberikan kontribusi yang membangun, antara lain, cermati situasi dan kondisi proses bisnis yang sedang berjalan. Carilah kesenjangan antara kondisi terkini dengan harapan ke depan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Usulkan masukan yang membangun disertai dengan data yang lengkap dan akurat. Selain melakukan komunikasi di lingkungan internal perusahaan, terdapat juga komunikasi yang melibatkan pihak eksternal. Salah satu pihak eksternal yang sering terlibat komunikasi dengan perusahaan adalah pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan perlu dikelola dengan baik agar tercipta hubungan yang harmonis antara pihak perusahaan.
Hal ini menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi image, citra, dan reputasi perusahaan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi keluhan pelanggan, antara lain, kenali sifat-sifat pelanggan secara seksama, korelasikan keluhan pelanggan dengan kesempatan-kesempatan peluang perbaikan, arahkan sifat keluhan pelanggan terhadap hal-hal yang mendorong komunikasi yang lebih efektif. Komunikasi dengan pelanggan dapat terjadi dalam berbagai kondisi. Salah satu kondisi yang sering terjadi adalah saat pelanggan menyampaikan komplain atau keluhan. Keluhan dari pelanggan harus dikomunikasikan dan ditanggapi dengan baik sehingga pelanggan merasa terlayani dan terpuaskan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi keluhan pelanggan antara lain, terima keluhan dengan baik dengan mendengarkan keluhan pelanggan secara seksama. Tunjukkan empati dan permintaan maaf apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai. Petakan masalah keluhan pelanggan dan ajukan pertanyaan dengan sopan untuk mengklarifikasi keluhan yang belum dipahami. Segera tangani komplain dengan cepat. Berikan solusi terbaik dengan berdiskusi dan jika diperlukan, tanyakan solusi terbaik yang diharapkan oleh pelanggan. Bagaimana Sobat Kompeten? Semoga penjelasan dalam video ini dapat menambah pengetahuan Sobat Kompeten. Sobat Kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian penjelasan mengenai melakukan komunikasi di tempat kerja. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.